Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa semua. Ya, kali ini kita akan belajar tentang pruning lanjutan ya. Jadi, kalau di video yang lalu kita mempelajari tentang bagaimana melakukan foundation pruning, kali ini kita akan mengulas tentang pruning lanjutan. Maksudnya pruning yang akan dilakukan manakala tunas sudah tumbuh dan sudah menjadi cabang-cabang yang banyak pada satu pohon anggur yang sudah dilakukan foundation pruning. Nah, di sini untuk mendapatkan potongan yang sedemikian, seringkali kita kebingungan, terutama untuk teman-teman penghobi maupun penggiat anggur yang masih awam dalam hal ini. Untuk membentuk pemotongan yang semacam ini seringkali kita menemukan kendala-kendala. Nah, dari itu saya akan coba untuk memberikan contoh-contoh sekaligus cara memotongnya supaya rekan-rekan tidak bingung lagi. Oke, kalau gitu kita simak klip-klip berikutnya. Kalau di waktu yang lalu, di pemangkasan yang lalu kita melakukan foundation pruning, yang artinya kita menyisakan dua mata tunas ya, 1, 2, sama juga ini 1, 2. Tujuannya untuk membentuk dua cabang baru, dan itu tidak serta-merta akan muncul dua cabang, bisa hanya satu, bisa juga gagal terbentuk sama sekali, ataupun bisa muncul lebih dari satu, lebih dari dua maksudnya, bisa 3, bisa 4 ataupun lebih. Nah, untuk itu kita akan menyikapi masing-masing bentuk percabangan itu supaya kita bisa melakukan pemotongan yang lebih efisien. Ada kalanya percabangan itu yang tadinya kita harapkan muncul dua tunas, yang satu di posisi ini, yang kedua di sini, ternyata yang satu gagal terbentuk, justru muncul dua di ujung, di mata tunas yang lebih jauh dari posisi sekundernya. Maka dalam kondisi semacam ini kita cukup lakukan pengulangan foundation pruning. Kita buang salah satu ini, kemudian kita sisakan yang ini dua mata tunas, 1, 2. Nah, kita potong di sini ya, 1, 2. Kemudian kita lihat yang lainnya lagi. Ini contohnya jika foundation pruning yang kita lakukan memunculkan 3 mata tunas. Nah, mata tunas yang pertama muncul 1 cabang, sedangkan yang kedua muncul 2 cabang. Dalam hal ini kita tidak perlu bingung, artinya kita tinggal melihat bagaimana kondisi cabang yang terdekat dengan sekunder. Jika cabang yang terdekat dengan sekunder ini kondisinya bagus, artinya mata tunas utuh, percabangan cukup kuat, dan tidak over vigor, tidak juga lemah, seperti ini contohnya. Walaupun ini ada 1 mata tunas yang rusak ya, kita bisa ambil yang lain dari sini, bisa 2 atau 3. Kita pruning di 3 mata tunas. Ini untuk contoh untuk short spur ya. Kemudian untuk menjaga tajuk ini tetap bagus, kita akan pruning, akan potong di posisi ini. Jadi spur tetap akan terbentuk pendek. Tujuannya adalah supaya tajuk tidak bertambah panjang di setiap pemangkasan. Karena jika tidak dilakukan pemangkasan dengan pola semacam ini, tajuk akan menyebar dan akan menjadi berantakan. Ada juga yang posisi spurnya double ya, semacam ini. Jadi ada 2 tersier muncul langsung dari basal bud. Ini kita tinggal pilih salah satu saja karena dua-duanya bagus. Kita tinggal lihat kondisi mata tunasnya, arah percabangannya. Nah, jika sudah ditemukan maka bisa kita ambil salah satu.
Misalkan kita untuk yang ini kita buang yang ini saja, ini kita buang. Kemudian yang sisa satu kita potong di mata tunas kedua. Demikian juga yang sebelahnya. Nah, demikian. Untuk percabangan multiple, percabangan yang banyak lebih dari 2, contohnya ini, tinggal pilih mana cabang yang terdekat dengan sekunder. Dalam hal ini kita pilih yang ini ya, ini kita jadikan tersier baru, yang ini kita buang, yang ini juga tidak perlu kita hiraukan karena kita sudah memilih satu, kita buang yang ini, potong. Tinggal ini dipruning sesuaikan dengan varietasnya. Itu 2. Untuk yang ini juga kondisinya masih bagus. Nah, untuk yang ini kurang bagus ya. Tersiernya kecil, tidak sehat. Maka kita usahakan ini nanti akan digantikan dengan cabang yang baru jika ada pertumbuhan tunas dari posisi ini ataupun dari basal bud. Ini kita sisakan satu mata tunas. Kemudian dari percabangan yang berikutnya, karena di sini ada 2 cabang, pilih yang bagus. Yang bagus yang ini kita sisakan 2 mata tunas, sedangkan yang satu lagi yang kecil ini kita buang saja. Case berikutnya, nah untuk yang semacam ini, karena ini kurang besar ya, cabang yang pertama kurang besar, sedangkan cabang yang kedua juga kurang besar, maka kita bisa melakukan solusi semacam ini. Satu, kita buang yang tidak perlu, sisa cabang lama juga perlu dibuang. Kemudian 2 cabang yang ukurannya kurang ideal ini kita bisa sisakan masing-masing 1. Berikutnya untuk percabangan 3 juga yang modelnya seperti ini. Nah, karena ini cukup bagus, langsung kita buang ini. Yang ini kita sisakan 2 mata tunas, 1, 2. Untuk cabang yang kecil yang semacam ini kita ulang ya, sama dengan melakukan foundation pruning, sisakan 2 mata tunas saja. Nah, ini contoh jika di sekunder tidak muncul tersier, maka kita bisa lakukan solusinya semacam ini. Ini sudah kita coba. Jadi pengaplikasian maxi break dibarengi dengan pemotongan di atas mata tunas sekunder. Ini ada bekas gergaji ya, kita gergaji aja sedalam setengah senti, kemudian oleskan maxi break atau bisa juga menggunakan door mag. Hasilnya semacam ini, cabangnya cukup bagus, langsung bisa kita lakukan foundation pruning. Nah, bagaimana jika yang kita lakukan ini ada di varietas yang medium ataupun long spur? Nah, contohnya ini, misal yang kita tanam ini adalah varian medium, maka kita perlu menyisakan 1 renewal spur dengan 1 cabang lagi untuk pembuahan, 1 atau 2 lah ya, tergantung kekuatan si pohon. Kalau dirasa pohonnya mampu untuk berbuah pada 2 cabang, bisa kita gunakan 2 percabangan. Kalaupun misalkan hanya mampu 1, ya cukup 1 saja. Misalkan di sini yang ini akan kita buahkan karena ini sudah cukup jauh, sedangkan yang dekat ini kita gunakan untuk renewal spur. Jadi ini kita potong 1, potong di sini. Kalau untuk yang medium spur ya. Nah, kemudian
sisa yang 2 ini yang akan kita buahkan. Kalau misalkan ini berbuah pada varietas yang berbuah pada bat keempat atau kelima, maka yang ini kita sisakan 4 atau 5 mata tunas. 1 2 3 4 5 kita potong di sini. Demikian juga yang ini 1 2 3 4 5. Nah, demikian jika ini untuk varian medium spur. Untuk long pun demikian, tinggal menyesuaikan jumlah mata tunasnya. Oh ya, sekedar informasi tambahan teman-teman, terutama untuk model tajuk trellis ya, karena posisi shoot, posisi percabangan ini seringkali menghadap ke atas, maka pada saat kita lakukan pemangkasan semacam ini, seringkali shaping atau aliran air yang merembes dari ujung pangkasan ini akan membasahi mata tunas. Nah, mata tunas ini yang selalu basah dalam beberapa hari biasanya akan kesulitan untuk bud break, kesulitan untuk tumbuh tunas. Maka dari itu disarankan ada baiknya jika kita melakukan pelukaan di bawahnya, sekaligus untuk membersihkan sisa potongan lama. Nah, sisa potongan lama yang dimaksud seperti ini. Nah, ini ada cabang lama yang sudah kita potong musim yang lalu, ini kita buang sekalian. Demikian, jadi membuat luka baru, sehingga pada saat pemangkasan semacam ini, shaping air rembasan ini akan keluar dari pangkal ini, bukan dari ujung, walaupun masih tetap ada, tapi tidak terlalu deras. Nah, tujuannya adalah supaya mata tunas ini tidak selalu basah. Saya kira demikian dulu sementara untuk saat ini. Kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.